serta peraturan pelaksanaannya mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola limbah B3. Pelanggaran izin atau pencemaran sepenuhnya bisa diselesaikan berdasarkan undang-undang tersebut karena terdapat sanksi administrasi yang sangat lengkap serta sanksi pidana untuk kesengajaan maupun kelalaian dan seterusnya. Dengan demikian, permasalahan terkait pengelolaan limbah B3 tidak boleh diselesaikan dengan perundang-undangan lainnya selain daripada hukum tentang lingkungan hidup. Ketika Profesor Dr. Indrianto Seno Aji dalam bukunya yang berjudul Korupsi dan Permasalahannya halaman 130 sampai dengan 131 menyatakan bahwa berdasarkan azas sistematis speciality, pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup yang merupakan administrative penal law atau perundang-undangan administratif yang bersanksi penal atau pidana menjadi ranah tindak pidana pada perundang-undangan administratif yang bersangkutan, bukan tindak pidana korupsi. Azas sistematis speciality ini dipertegas melalui pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang juga bertujuan untuk menghindari penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai All-Embracing Act and All-Proposing Act. Selanjutnya, apa yang dikemukakan ahli Profesor Dr. Edward Omar Sarip Hiarit SAMHUM dengan contoh dengan sebuah mobil Bank Indonesia yang dirampok sebenarnya berkaitan dengan Tat Bestat Maskin Kate atau sesuai dengan rumusan delik dan Wisensow yang dimaksud pembentuk undang-undang. Menurut Profesor Dr. Edward Omar Sarip Hiarit, seorang dikatakan melakukan suatu tindak pidana tidak hanya harus memenuhi unsur delik, tetapi juga harus memenuhi maksud pembentuk undang-undang. Kegiatan bioremediasi sepertinya memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Artinya, kegiatan bioremediasi tidak dapat dimasukkan dalam tindak pidana korupsi, melainkan tindak pidana lingkungan. Itu pun kalau ada perbuatan pidana yang dilakukan dalam kegiatan bioremediasi. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, hadirin yang kami hormati. Terkait dengan pendapat para ahli tersebut di atas, dalam pledoi telah kami kemukakan pula dua contoh putusan Mahkamah Agung RI, masing-masing putusan nomor 2642 K/PIT/2006 tanggal 12 Februari 2007 dalam perkara DL Sitorus, dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 72 PK/PIT/SUS/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dalam perkara Dr. Adus Edi Suwaidi. Dari dua contoh perkara yang telah diputus Mahkamah Agung RI dan telah berkekuatan hukum tetap, yaitu masing-masing perkara kehutanan yang diatur oleh Undang-Undang Kehutanan dan perkara pajak yang diatur oleh Undang-Undang Perpajakan, di mana kedua undang-undang tersebut sebagai lex specialis, akan tetapi oleh penuntut umum diajukan ke persidangan sebagai tindak pidana korupsi. Ternyata Mahkamah Agung RI berpendapat untuk kedua perkara tersebut tidak dapat diterapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yang satu sama lain ternyata saling bersesuaian, seharusnya atas perkara akuo tidak dapat diperiksa dan tidak dapat diterapkan sebagai tindak pidana korupsi. Karena materi perkara adalah pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan, quote non, itu terjadi pelanggaran lingkungan, yang dikaitkan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan bahwa perkara aku atas nama terdakwa Endah Rumbianti tidak dapat diperiksa dan tidak dapat diterapkan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan membebaskan terdakwa Endah Rumbianti dari segala dakwaan. Bahwa kemudian penuntut umum dalam repliknya mendalilkan terdapat peran melalui tindakan dari negara yang diwakili oleh BP Migas sehingga kondisi tersebut menempatkan delik korupsi menjadi lebih spesialitas dibanding undang-undang lingkungan hidup. Namun, sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan, peranan BP Migas hanya sebatas pada proses persetujuan pengadaan dan persetujuan World Plan and Budget atau WPNB, proyek bioremediasi. Sementara pokok permasalahan dalam surat dakwaan adalah pelaksanaan bioremediasi tidak sesuai dengan Kepmen LH nomor 128 tahun 2003 yang merupakan wewenang Kementerian Lingkungan Hidup untuk menilai dan mengevaluasinya. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dalam persidangan, terdakwa Endah Rumbianti tidak pernah berhubungan dengan kontraktor PT Sumigita Jaya atau PT Green Planet Indonesia dan tidak pernah terlibat pengadaan dan pembiayaan proyek bioremediasi
serta berhubungan dengan BP Migas untuk pengajuan cost recovery. Oleh karena itu, hubungan terdakwa Endah Rubianti dengan tindakan peran BP Migas sama sekali tidak ada. Terakhir, tanpa perlu mengulangi apa yang sudah kami sampaikan dalam pledoi kami, perlu kami uraikan secara singkat dalam duplik ini, bahwa terhadap terdakwa belum diterapkannya mekanisme penyidikan dan pembuktian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan regulasi Kementerian Lingkungan Hidup lainnya. Sebelum penuntut umum bisa sampai pada kesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap Kepmen LH Nomor 128 Tahun 2003 dan regulasi Kementerian Lingkungan Hidup lainnya, kami pertanyakan, apakah penuntut umum telah melakukan penyidikan dan pembuktian berdasarkan mekanisme penyidikan dan pembuktian yang diatur di dalam bab 14 Romawi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Apakah pernah dilakukan penyidikan oleh penyidik, pejabat polisi Republik Indonesia dan atau pejabat negeri sipil tertentu di lingkungan lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Selanjutnya, apakah pernah dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri Negara Lingkungan Hidup? Berdasarkan keterangan saksi di hadapan persidangan, terungkap fakta bahwa terhadap terdakwa atau PT CPI tidak pernah dilakukan penyidikan dan pembuktian berdasarkan mekanisme penyidikan dan pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan regulasi Kementerian Lingkungan Hidup lainnya. Oleh karenanya, kesimpulan penuntut membawa terdakwa telah melanggar perbuatan hukum melawan Kepmen LH Nomor 128 Tahun 2003 dan regulasi Kementerian Lingkungan Hidup lainnya adalah tidak beralasan dan sudah seharusnya dikesampingkan apabila tidak didukung oleh pembuktian yang memadai berdasarkan azas minimum pembuktian dalam hukum acara pidana. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, hadirin yang terhormat. C. Mengenai secara melawan hukum, bahwa dalam repliknya penuntut umum berkeberatan dengan dalil penasihat hukum bahwasanya penuntut umum tidak bisa membuktikan unsur melawan hukum. Penuntut umum beralasan bahwa fakta hukum yang dia bawanya berasal dari serangkaian kegiatan yang dimulai sejak penyidikan, di mana hadir saksi-saksi atas makna berita acara pemeriksaan BAP juga diajukan sebagai bukti surat. Kemudian penuntut umum juga melakukan pengambilan sampel tanah yang diuji oleh seorang ahli, dan kemudian ahli tersebut memberikan keterangan di hadapan persidangan. Bahwa keberatan penuntut umum ini tidak berdasar ataupun menjawab dalil penasihat hukum mengenai tidak terbuktinya unsur melawan hukum. Yang penuntut umum lupakan di sini adalah kami tidak semata menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan bioremediasi. Namun yang lebih penting dan utama adalah tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa terkait dengan proyek bioremediasi. Bahwa apabila kami harus kembali pada teori mengenai ajaran sifat melawan hukum sebagai satu frasa yang memiliki 4 makna. Pertama, sifat melawan hukum diartikan sebagai syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan. Kedua, sifat melawan hukum khusus. Biasanya kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Ketiga, sifat melawan hukum formal mengandung arti semua bagian atau unsur-unsur dari rumusan delik telah dipenuhi. Dan keempat, sifat melawan hukum material, di mana di dalamnya terdapat 2 pandangan. Pertama, sifat melawan hukum material dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Kedua, sifat melawan hukum material dilihat dari sudut sumber hukumnya. Hal ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, azas-azas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Perkembangan selanjutnya, sifat melawan hukum material ini sudah dibagi lagi menjadi sifat melawan hukum material dalam fungsi yang negatif dan sifat melawan hukum material dalam fungsi yang positif. Sifat melawan hukum material dalam fungsi yang negatif berarti meskipun perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Sedangkan sifat melawan hukum dalam material dalam fungsinya yang positif mengandung arti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial di masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Bahwa posisi terdakwa sebagai manajer lingkungan pada PT CPI sejak Juni 2011
tidak memenuhi pengertian perbuatan melawan hukum tersebut karena tidak ada tugas maupun tanggung jawab terdakwa atas kesesuaian proyek bioremediasi dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada pula perbuatan terdakwa baik secara aktif maupun pasif yang dapat dianggap telah mengakibatkan perbuatan melawan hukum terkait dengan pelaksanaan bioremediasi di PT CPI. Dalam persidangan aku juga tidak ada satupun saksi maupun bukti surat yang menyatakan bahwa terdakwa Endah Rubianti bertanggung jawab atas proyek bioremediasi. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati. Sebaliknya, berdasarkan keterangan saksi-saksi Sujono Adimulyo, Yanto Sianipar, Budianto Renyut, Mudi Purbo, Muhammad Nur, Zulpan, Wiryono Kusmodiharjo, Wahyu Budiarto, dan Aruji Wayono dan bukti-bukti surat. 1. Surat nomor 2426/RBI/2011 tanggal 4 Agustus 2011 perihal laporan pelaksanaan izin fasilitas pengolahan limbah B3 di PT Chevron Pacific Indonesia kuartal 2 2011 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh manajer OE HES Agus Saipul Dahlan. Surat nomor 3293/RBI/2011 tertanggal 31 Oktober 2011 perihal pelaporan pelaksanaan izin fasilitas pengolahan limbah B3 di PT Chevron Pacific Indonesia kuartal 3 2011 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh manajer OE HES Agus Saipul Dahlan. 3. Surat nomor 0233/RBI/2012 tertanggal 25 Januari 2012 perihal laporan pelaksanaan izin fasilitas pengolahan limbah B3 di PT Chevron Pacific Indonesia kuartal 4 2011 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh manajer OE HES Agus Saipul Dahlan. 4. GO Pohander atau GO 400 terdakwa sebagai manajer lingkungan. 5. Laporan pekerjaan bioremediasi. Terbukti bahwa terdakwa Endah Rumbianti tidak memiliki tugas, kewenangan maupun tanggung jawab atas proyek bioremediasi pada PT CPI. Lagi pula, dakwaan penuntut umum secara fatal menimpakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang terjadi pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 karena bioremediasi di PT CPI tidak lagi dilakukan di tahun 2012. Kepada terdakwa yang baru menjabat sebagai manajer lingkungan pada tanggal 1 Juni 2011, sedangkan sebelumnya terdakwa tidak bertugas di Indonesia, sehingga efektifnya hanya sekitar 6 bulan masa menjabat sebagai manajer lingkungan hingga proyek bioremediasi dihentikan oleh PT Chevron Pacific Indonesia. Dengan demikian, dakwaan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga kami mohonkan agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Hal ini sesuai dengan yang sangat prinsipil dalam teori azas legalitas sebagaimana yang telah diperkenalkan oleh Anselm van Purbach, yaitu nulla puna sine lege, nulla puna sine crimine, nulla